Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salendra Biwijaya dengan NIM B11123014. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk UTS mata kuliah perilaku keorganisasian. Dosen pengampu Bu Ratna Wijayanti, SE MM. Saya akan membawakan materi perilaku dalam kelompok dan contoh penerapannya di tempat kerja. Pengertian perilaku dalam kelompok. Perilaku dalam kelompok adalah cara individu bertindak, berinteraksi, dan berkomunikasi ketika menjadi bagian dari suatu kelompok. Dalam organisasi, perilaku ini menggambarkan bagaimana karyawan bekerja sama, berbagi informasi, menyelesaikan konflik, dan mencapai tujuan bersama secara efektif. Setiap individu dalam kelompok membawa kepribadian, pengalaman, dan nilai yang berbeda. Karena itu, keberhasilan suatu kelompok sangat bergantung pada kemampuan anggotanya menyesuaikan diri, berkomunikasi, dan membangun kerjasama. Tujuan mempelajari perilaku kelompok. Yang pertama, meningkatkan efektivitas kerja tim dengan memahami cara berinteraksi antar anggota. Yang kedua, mengurangi konflik dan kesalahpahaman dengan komunikasi yang terbuka. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas melalui koordinasi dan kerjasama yang baik. 4. Membangun rasa saling percaya dan kebersamaan antar individu. Unsur-unsur perilaku dalam kelompok. 1. Norma kelompok, yaitu aturan tidak tertulis yang mengatur bagaimana anggota berperilaku. 2. Peran atau role, fungsi atau tanggung jawab masing-masing anggota. 3. Kohesi kelompok, yaitu tingkat keterkaitan emosional dan rasa kebersamaan antar anggota. 4. Komunikasi, proses pertukaran informasi dan ide. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kelompok. 1. Ukuran kelompok. Kelompok kecil lebih kompak, sedangkan kelompok besar lebih kompleks. 2. Struktur tugas dan tujuan. Semakin jelas pembagian tugas, semakin baik koordinasi yang terjadi. 3. Karakteristik anggota. Perbedaan kepribadian, nilai, dan pengalaman mempengaruhi dinamika kelompok. 4. Sistem penghargaan dan sanksi dapat mendorong perilaku positif. Jenis-jenis perilaku dalam kelompok. Perilaku kooperatif, anggota bekerja sama dan saling membantu. Perilaku kompetitif, anggota berusaha menunjukkan kemampuan terbaik dengan tetap menjaga etika. Perilaku konfrontatif muncul saat ada perbedaan pendapat. Jika dikelola dengan baik, menghasilkan solusi inovatif. Perilaku akomodatif, menyesuaikan diri untuk menjaga keharmonisan kelompok. Contoh penerapan perilaku kelompok di tempat kerja. Dalam tim proyek, setiap anggota memiliki peran yang jelas, misalnya ketua, sekretaris, dan pelaksana. Norma kelompok seperti disiplin waktu, tanggung jawab, dan komunikasi terbuka diterapkan. Hasilnya, proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan tim menjadi lebih solid. Rapat koordinasi. Dalam rapat, perilaku kelompok terlihat dari cara anggota mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Diskusi dilakukan secara sopan dan keputusan diambil melalui musyawarah. Hal ini membuat semua anggota merasa dihargai dan hasil rapat lebih diterima. Kelompok inovasi. Perusahaan membentuk tim lintas divisi untuk menghasilkan ide baru. Setiap anggota bebas menyampaikan gagasan tanpa takut dikritik. Perilaku terbuka dan kolaboratif mendorong kreativitas, menghasilkan inovasi. Dalam perilaku kelompok yang efektif,
meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar anggota, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, menciptakan budaya kerjasama yang harmonis dan saling menghargai. Kesimpulannya, perilaku dalam kelompok merupakan aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia. Setiap anggota kelompok perlu memahami norma, peran, komunikasi, dan dinamika sosial agar dapat bekerja secara sinergis. Ketika perilaku kelompok bersifat positif, saling mendukung, terbuka, dan menghargai, maka organisasi akan menjadi lebih produktif, inovatif, dan harmonis. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.